Halo, perkenalkan kami dari jurusan Kimia FMIPA Universitas Riau ingin menjelaskan materi untuk memenuhi tugas pendidikan kewarganegaraan. Pasti kita sering mendengar kata etika dan moral kan? Tapi apakah teman-teman tahu bahwa etika dan moral memiliki arti yang berbeda? Untuk lebih jelasnya lagi, yuk simak video ini. Etika adalah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Sedangkan moral adalah suatu hukum perilaku yang diterapkan kepada setiap individu dalam bersosialisasi dengan sesamanya, sehingga terjalin rasa hormat dan menghormati antar sesama. Nah, teman-teman udah tahu kan apa yang dimaksud dengan etika dan apa yang dimaksud dengan moral. Sekarang kita masuk kepada perbedaan antara etika dan moral. Yang pertama, kalau dilihat dari konsep, moral itu merupakan keyakinan tentang hal yang baik dan yang benar. Sementara kalau etika merupakan cerminan dari moral. Yang kedua, kalau dilihat dari sifat, moral itu bersifat praktis, sementara etika bersifat filosofis. Yang ketiga, kalau dilihat dari sumbernya, moral itu bersumber dari norma dan budaya masyarakat sekitar. Sementara kalau etika bersumber dari akal pikiran individu atau kelompok. Moral harus selalu diikuti dengan etika, sementara etika tidak harus selalu diikuti dengan moral. Moral itu merupakan rambu-rambu kehidupan, sedangkan etika menaati rambu-rambu kehidupan. Lalu, bagaimanakah internalisasi etika berdasarkan Pancasila? Yaitu satu, internalisasi hakikatnya adalah sebuah proses menanamkan sesuatu keyakinan, sikap dan nilai-nilai yang menjadi perilaku. Kemudian etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia. Dengan demikian, internalisasi etika berdasarkan Pancasila maksudnya adalah bagaimana kita menanamkan suatu keyakinan ataupun sikap yang berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, bentuk internalisasi etika berdasarkan Pancasila dapat kami jabarkan sebagai berikut. Pada sila pertama, salah satu bentuk internalisasinya dapat berupa memiliki suatu agama dan menjalankan peribadatan agama tersebut. Kepemilikan terhadap suatu agama harus diikuti dengan ketakwaan kepada Tuhan. Pada sila kedua, salah satu bentuk internalisasinya dapat berupa menghargai perbedaan di tengah masyarakat yang memiliki banyak suku, ras, agama, dan adat istiadat. Pada sila ketiga, salah satu bentuk internalisasinya dapat berupa mencintai dan mengonsumsi produk dalam negeri agar perekonomian menjadi lebih maju. Pada sila keempat, salah satu bentuk internalisasinya dapat berupa mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam setiap pengambilan keputusan bersama. Pada sila kelima, salah satu bentuk internalisasinya dapat berupa meningkatkan kesadaran sosial dengan mengadakan kegiatan yang membantu sesama, seperti bakti sosial, konser amal, donor darah, dan lain sebagainya. Pancasila sebagai sistem etika di samping merupakan way of life bangsa Indonesia, juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Yang pertama, nilai ketuhanan mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas yang mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Yang kedua, sila kemanusiaan mengandung dimensi humanus yang artinya menjadikan manusia lebih manusiawi. 3. Sila persatuan mengandung dimensi nilai solidaritas, rasa kebersamaan,
cinta tanah air. Yang keempat, sila kerakyatan, mengandung dimensi nilai berupa sikap menghargai orang lain, mau mendengarkan pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kelima, sila keadilan, mengandung dimensi nilai mau peduli atas nasib orang lain, serta kesediaan membantu kesulitan orang lain. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan problem yang dihadapi bangsa Indonesia, misalnya, pertama, banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama dan meluluhlantakkan semangat persatuan atau mengancam desintegrasi bangsa. Ketiga, kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. Etika Pancasila diperlukan untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebab berisikan tuntutan nilai-nilai moral yang hidup. Nah, jadi udah paham kan apa sih bedanya antara etika dan moral itu? Jadi jangan sampai salah paham lagi ya. Semoga bisa bermanfaat.